Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan yang selalu menolong, menopang, memberkati kehidupan Bapak Ibu dan saya. Pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini terambil di dalam Kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 yang berbunyi demikian. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar merenungkan bersama-sama firman Tuhan dari Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31 ini memperlihatkan bagaimana berat penderitaan yang dihadapi oleh pemazmur yang sampai membuat tubuh dan jiwanya merana. Tubuhnya semakin melemah karena tangisan dan duka yang berkepanjangan. Penderitaan juga diperparah lagi ketika sikap teman-teman dan kenalannya seakan tidak pernah mengenalnya, dan orang yang memusuhinya yang sudah siap untuk mencabut nyawanya. Maka pemazmur menggambarkan dirinya seperti barang yang pecah, yang hendak menggambarkan betapa hancurnya kehidupannya oleh karena tekanan penderitaan yang dihadapinya. Apa yang bisa dilakukannya? Tubuh dan jiwanya yang sudah merana tidak akan mungkin dapat berbuat bagi dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa mengandalkan orang lain, sebab teman dan kenalannya sendiri pun sudah tidak mau mendekat dan sudah menganggap dia tidak ada. Artinya jika mengandalkan kemampuannya maupun mengandalkan orang lain, mustahil dia akan sanggup mengatasi pergumulannya yang berat itu. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, seandainya pemazmur ini adalah orang yang tidak beriman, mungkin sudah sakit jiwa atau juga mungkin sudah bunuh diri. Tetapi karena dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, andalan hidupnya hanyalah Tuhan, pemazmur mengungkapkan dalam doanya bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan dan bukan di tangan musuh-musuhnya. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, poin penting yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam situasi apapun kita harus tetap bersukacita. Amin. Ajakan bersorak dan bersukacita pemazmur ini bukan disampaikan pada situasi hidupnya yang aman, tetapi pemazmur mengajak umat Israel harus mampu bersorak dan bersukacita di tengah situasi hidup yang menderita. Pemazmur mendasari sukacitanya atas kasih setia Tuhan yang ia peroleh. Tuhan telah menilik sengsaranya, memperhatikan kesesakan jiwanya, dan menyelamatkan hidupnya dari tangan musuhnya, serta menegakkan kakinya di tempat yang lapang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yesaya. Yesaya mengajak umat Yehuda bersukaria dan bersorak-sorak karena mereka telah dibawa pulang oleh Tuhan dari pembuangan di Babel, kembali ke Yerusalem. Mereka terbebas dari perhambaan menjadi umat merdeka karena pertolongan Tuhan. Mereka sekarang dapat pergi ke bait suci untuk bertemu Allah Bapa. Suatu sukacita yang luar biasa indahnya. Itu yang pertama yang kita pelajari. Lalu yang kedua, poin penting yang bisa kita pelajari adalah kita bersukacita karena bebas dari perhambaan dosa. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita.
Kita bersuka cita karena Tuhan mencukupkan segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Tetapi sukacita yang terbesar yang ada dalam hati kita ialah kita terbebas dari perhambaan dosa. Kita terbebas dari kematian kekal karena anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha atau perbuatan baik kita, tetapi sepenuhnya karena pemberian Allah. Kita bersukaria dengan semuanya itu, dan jiwa kita bersorak-sorak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu poin kedua yang kita pelajari. Lantas poin yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah bersukacita adalah ciri utama orang percaya. Sahabat-sahabat yang diberkati Yesus Kristus, bersukacita adalah ciri utama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu adalah ciri utama orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pastilah ingin mengalami sukacita yang sejati. Salah satu yang membuat kita bersukacita dan bersorak-sorai adalah ketika kita menerima kasih karunia Allah yang berupa berkat Tuhan di dunia ini yang fana maupun di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, ketika engkau mengakui engkau adalah orang percaya kepada Tuhan, tetapi gaya hidupmu tidak ada sukacita, di dalam hidupmu menjalani hari-hari engkau tidak punya sukacita, maka engkau bukan orang percaya. Orang percaya tidak bisa dipisahkan dengan gaya hidup bersukacita, apapun situasi dan kondisi hidupnya, karena sukacitanya bukan bersumber kepada apa yang ada di dalam hidupnya, tetapi karena ada Tuhan di dalam hatinya. Itu yang ketiga yang kita pelajari. Lantas yang selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara, poin penting yang keempat yang bisa kita pelajari di pagi hari ini adalah bersukacita adalah kekuatan untuk menjalani kehidupan. Amin. Bersorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita menjalani kehidupan ini. Dengan punya sukacita, kita akan mampu menjalani kehidupan kita sesulit apapun, seberat apapun kehidupan kita. Tetapi dengan bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Tuhan, kita memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kita waktu demi waktu, detik demi waktu, detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi, tetapi yang perlu untuk kita pertanyakan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena betapapun kotornya diri kita, betapapun kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Allah tetap mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah tahu kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang bebal, orang-orang kotor, orang-orang yang jauh dari setia. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Allah tetap mengasihi saya, Allah tetap mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan Allah tetap mengasihi kita semua. Layaklah kita bersyukur, layaklah kita bersorak-sorai, layaklah kita bersukacita mendengar kabar berita ini, betapa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Itu poin penting yang keempat yang kita pelajari. Lantas poin yang selanjutnya, yaitu poin yang kelima yang bisa kita pelajari di pagi hari ini adalah kita harus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan. Mari kita renungkan sejenak betapa Tuhan luar biasa menunjukkan kebaikannya, kemurahannya kepada kita dari waktu ke waktu. Ia menebus dan telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa lewat pengorbanan dan penderitaannya di atas kayu salib. Kita yang seharusnya menerima hukuman telah diganti dengan menerima anugerah mahkota kehidupan dan kemuliaan lewat penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan. Dialah yang menciptakan kita dan seluruh dunia ini. Dialah yang memelihara, mengatur, bahkan menetapkan masa depan kita.
bagaimana kita tidak sungguh-sungguh bersyukur atas seluruh karya Tuhan, atas seluruh kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel pada zaman Musa yang memuji dan menyembah dengan sungguh-sungguh. Itulah suasana perayaan yang sungguh-sungguh mengagumkan. Di situ tidak ada kesedihan, susah hati, dan duka cita. Begitu juga pada saat Daud menjadi raja atas Israel. Semua orang bersuka cita. Puji-pujian dinaikkan. Kuasa besar nyata lewat ucapan syukur. Inilah ciri khas dari pondok Daud yang dibangun oleh Daud. Semua orang bersuka cita, semua orang tidak sungkan untuk menari. Semua mulut terbuka dan bernyanyi tentang kebesaran dan kemurahan Tuhan. Orang bersorak-sorai mengangkat tangan dan melambaikan tangan mereka. Musik diperdengarkan karena betapa Tuhan luar biasa mengasihi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan karena ada berita sukacita yang luar biasa. Ada firman Tuhan yang sampai kepada kita bahwa kita harus senantiasa bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dalam sengsara sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Tuhan pasti turun tangan, turut bekerja, menolong, memberkati, bahkan memberikan solusi-solusi atas segala persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat, dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur. Karena Tuhan baik, karena Tuhan menunjukkan kasih setianya yang tak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu, jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Yakin dan percayalah, ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Shalom.